Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. 77 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perbatasan RI Papua New Guinea. 1.631 narapidana di Papua mendapat remisi HUT kemerdekaan. Gedung DPRD Kabupaten Dogiai terbakar. Beragam pendapat disampaikan warga ketika melihat para pemimpin dan pejabat mengenakan berbagai macam pakaian adat saat upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di Istana Negara Rabu lalu. Warga tentu merasa bangga, terutama masyarakat Papua, ketika melihat istri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenakan budaya adat asal Papua. Sangat bangga sekali, karena istri pejabat, artinya pejabat dari negara bisa memakai pakaian adat Papua. Kami sangat bangga sebagai putra-putri anak Papua, khususnya dari Merauke, Papua. Ya, kami harap begitu. Mungkin presiden dan wakil semua atau pejabat daripada negara ini bisa memakai adat Papua. Harapan kami dari Papua. Menurut saya memang bisa. Kami kalau pejabat yang memakai atribut Papua, memang kami dari Papua memang sangat bangga sekali. Istri Panglima TNI menggunakan busana adat Papua. Bangga sekali ya. Peringatan HUT kemerdekaan RI di Istana Negara memang berlangsung meriah. Menariknya, Presiden dan para menteri serta tamu undangan tidak mengenakan pakaian formal, namun pakaian adat dari seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepala Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba bersama asisten 1 Pemprov Papua Doren Wakerkua memberikan remisi kepada narapidana di Lapas AB Pura, Kota Jayapura. Dari 1.631 narapidana yang mendapat remisi, 42 diantaranya langsung bebas. Sementara 1.589 orang mendapat pengurangan sebagian masa tahanan. Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba meminta masyarakat menerima kembali mereka menjadi anggota masyarakat sehingga bermanfaat membangun negara. Untuk Papua ini kan ada 1.631 narapidana yang dapat remisi dan 42 orang bebas hari ini. Yang mendapat pengurangan sebagian masa pidana itu ada 1.589 orang. Itu untuk seluruh yang bebas hari ini. Jadikan mereka sebagai manusia yang juga bisa diberikan kepercayaan. Jangan lagi ada stereotip bahwa mereka mantan narapidana dan karena baru bebas dari lapas pasti akan membuat kegaduhan lagi di masyarakat. Mari beri ruang untuk mereka juga mengekspresikan dirinya, karena di tempat ini mereka sudah dibina. Kami optimis untuk mereka menjadi warga binaan yang benar-benar berakhlak dan menjadi warga binaan pemasyarakatan yang mandiri. Pemprov Papua mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua yang telah memberikan remisi. 17 Agustus yang ke-77 ini mendapat keberuntungan bagi warga binaan di Lapas Provinsi Papua ini, karena hari ini cukup banyak mereka keluar dari pembinaan di Lapas Jayapura ini. Bersyukur kepada Tuhan karena itu semua pertolongan Tuhan kepada kita semua. Juga terima kasih kepada Kanwil Hukum dan HAM, pembinaan luar biasa sehingga dapat remisi yang cukup baik bisa kita dapatkan. Yang dapat remisi ini juga karena koordinasi kerja baik oleh Kanwil dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga bantuan-bantuan yang begitu yang sungguh luar biasa. Doren meminta narapidana agar melakukan hal positif dan berguna bagi bangsa. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua.
Seorang anak perempuan berumur 12 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tercebur dan tenggelam di dalam sebuah kolam di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika. Sang ibu sangat terpukul karena kehilangan anak perempuan yang ia sayangi. Melina Segini Selasa lalu keluar rumah tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Hingga malam hari korban tidak juga pulang ke rumah. Kedua orang tua Melina curiga. Akhirnya pada Kamis kemarin mencarinya ke lokasi pembangunan gedung gereja tidak jauh dari rumah. Jasad Melina akhirnya ditemukan di dalam lubang air sedalam 1 meter. Jam 3 itu. Terus sempat dicari sampai jam berapa? Kita cari kemarin sore sampai dan malam itu tidak dapat. Terus Ya, terus paginya? paginya tadi pagi, mamanya ini ke dalam lihat sendalnya sehingga dia datang kasih tahu kami dan masuk ke dalam pintu itu keluar Jadi dia masuk dalam lubang itu, galian. di dalam, tenggelam di dalam. Dia barusan kemarin sore baru masuk ke dalam. 1 meter ya dalamnya? Iya, sekitar 1 meter. Jadi yang kita ketahuan dia tenggelam di situ siapa? Mamanya tadi pagi lihat sendalnya ada di pinggir galian itu, jadi datang kasih tahu kami masuk ke dalam itu. Jasad Melina langsung diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di TPU Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Gedung DPRD Kabupaten Dogiai yang terletak di distrik Dogimani terbakar pada Rabu lalu. Api pertama dilihat oleh anggota Polres Dogiai yang tengah berjaga dan personel Polres langsung dikerahkan menuju lokasi untuk memadamkan api. Karena tidak ada mobil pemadam kebakaran, polisi dibantu masyarakat berupaya memadamkan dengan alat seadanya. Kurang lebih 1 jam, kemudian api berhasil dipadamkan. Polisi menduga gedung DPRD sengaja dibakar. Kurun waktu 1 jam, kantor sekretaris desa ini dapat kita padamkan dan tidak membias atau tidak melebar ke bangunan induk, yaitu kantor DPRD Kabupaten Dogiai. Jadi yang terbakar adalah sekretaris DPRD, ada 3 ruangan kecil, ya, itu yang terjadi kebakaran. Satreskrim Polres Dogiai saat ini masih mendalami tentang sebab musabab atau asal usul api itu terjadi adanya kebakaran di gedung tersebut, ya, karena tadi pagi langsung Bapak Kapolres hadir di TKP untuk memimpin proses pemadaman dan melihat secara jelas, secara gamblang tentang peristiwa itu terjadi. Jadi api dapat dipadamkan sekitar 1 jam berikutnya sekitar pukul 04.35 ya, dan sudah clear dan mudah-mudahan dapat segera diketahui asal usul api, apakah terjadi kebakaran rumah, ada konsleting listrik dan atau ada penyebab lainnya, kita masih. Akibat kebakaran itu 3 ruangan ludes terbakar, sementara gedung utama berhasil diselamatkan. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua.